Hai, selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Iwayan Suarmo, guru matematika kalian. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan tugas 4. Langsung saja kita akan ke soal yang pertama. Pertanyaannya adalah berapa jam bis dalam cerita berikut ini berada dalam perjalanan. Ceritanya seperti ini. Sebuah peta berskala 1 berbanding 10 juta. Jarak kota Jambi dan Palembang pada peta jaraknya 2,4 cm. Seorang supir bis berangkat dari kota Jambi menuju kota Palembang dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Selama perjalanannya, ia berhenti istirahat sebanyak 1 kali selama 30 menit. Ia tiba di kota Palembang pukul 10.30. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan seperti ini? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari berapakah jarak sesungguhnya jarak kota Jambi dan Palembang. Karena yang diketahui itu hanya jarak pada petanya, 2,4 cm. Kita akan hitung jarak sebenarnya. Itu sesuai dengan skala yang diberikan, ya. Jadi karena diketahui petanya berskala 1 berbanding 10 juta, artinya setiap 1 cm di peta itu adalah sama dengan 10 juta cm pada jarak sesungguhnya. Sehingga jika jarak kota Jambi dan Palembang pada peta tertulis 2,4 cm, kita bisa hitung jarak sebenarnya dengan cara 2,4 kali 10 juta. Ya, jadi kalau ada 1 cm itu sama dengan 10 juta cm pada jarak sesungguhnya. Itu jika kemudian diketahui 2,4 cm jarak pada peta, jarak sebenarnya bisa kita kalikan dengan skalanya, yaitu sebesar 10 juta. Hasilnya ini adalah 24 juta. Satuannya tentu saja cm ya. Kemudian, karena diketahui kecepatan rata-ratanya 80 km per jam, perhatikan di sini bahwa satuan jarak yang digunakan adalah kilometer, sedangkan satuan kalian masih dalam bentuk cm. Sehingga kita perlu mengubahnya menjadi bentuk kilometer. Bagaimana caranya? Apakah kalian masih ingat tanggal perubahan satuan yang kalian pelajari waktu sekolah dasar? Di sana itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau saya buatkan tangganya, seperti ini ya. Jadi paling atas itu adalah kilometer, kemudian diikuti oleh hektometer, kemudian dekameter, kemudian meter, kemudian desimeter, kemudian sentimeter, dan yang paling terakhir adalah milimeter. Perhatikan bahwa sentimeter itu berada di sini, sedangkan kilometer itu berada di sini. Karena kalian punya satuan 24 juta cm sebagai jarak sebenarnya, kita akan ubah dia menjadi satuan kilometer. Ingat ya, jadi kalau ini tangganya turun, itu kalian kalikan 10 per masing-masing tingkatnya. Kalau ke atas, itu kita bagi dengan 10. Nah, karena kita dari cm ke kilometer, kita akan hitung berapa kali dia menaiki tangga ini. Jadi 1, 2, 3, kemudian 4 dan 5. Jadi 5 kali dibagi 10, atau bisa kalian sebut bagi 10 pangkat 5.
Atau lebih mudahnya kalian bisa coret saja ini nolnya 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang tersisa ini adalah 240. Tentu saja satuannya sekarang sudah kilometer. Kemudian karena diketahui kecepatannya itu 80 km per jam, artinya bus tersebut membutuhkan maksud saya menempuh jarak 80 km selama 1 jam, maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 240 km itu akan saya tuliskan sebagai jaraknya dibagi dengan kecepatannya. Kita telah ketahui bahwa jarak sesungguhnya tadi itu adalah 240 km. Kemudian kecepatannya itu adalah 80 km per jam. Kita sederhanakan ini nolnya saya coret, kemudian 24 bagi 8 adalah 3. Jadi waktu yang dibutuhkan itu adalah 3 jam. Kemudian diketahui juga bahwa selama perjalanannya ia beristirahat 1 kali selama 30 menit. Ya, 30 menit. Kita ketahui bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Maka kalau 30 menit berarti itu sama dengan, ya betul ya, setengah jam. Setengah jam itu 30 menit. Maka lama perjalanan bus tersebut itu akan saya tuliskan sebagai 3 jam ditambah setengah jam dia beristirahat. Itu hasilnya adalah 3,5 jam. Jika ditulis dalam bentuk desimal, ini menjadi 3,5 jam. Demikian pembahasan untuk nomor 1 ini, semoga dapat dipahami. Kita akan ke soal nomor 2. Pada soal ini diketahui bahwa terdapat sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Kalian masih ingat bagaimana bentuk persegi panjang? Jadi segi panjang itu adalah segi 4 yang kedua sisinya sejajar dengan membentuk sudut siku-siku di sini ya. Nah, bayangkan tanahnya berbentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian diketahui keliling tanah tersebut adalah 40 meter dengan perbandingan ukuran panjang dan lebarnya adalah 5:3. Jadi ini misalkan saya sebut sebagai bagian panjang dan ini adalah bagian lebarnya. Perbandingan panjang dan lebarnya itu adalah 5:3. Yang pertama kali kita harus lakukan untuk menjawab soal seperti ini adalah menentukan berapakah panjang dan lebar sebenarnya. Panjangnya itu di sini dikatakan berbanding dengan lebarnya itu 5:3. Kita bisa menuliskannya panjangnya itu sebagai 5x atau kelipatan 5 dari suatu bilangan x gitu ya. Sedangkan lebarnya itu adalah sama dengan 3x. Maka di sini juga itu panjangnya nanti akan menjadi 5x sesuai sifat persegi panjang. Kemudian di sini 3x. Diketahui kelilingnya 40 meter. Jadi saya akan tulis keliling tersebut adalah, kita mulai dari bawah sini ya, 5x tambah 3x tambah 5x tambah 3x. Ini sama dengan 5 tambah 3, 8, 16 ya, 16x. 16x ini adalah kelilingnya 40 meter. Maka x nya itu adalah 40 bagi
16. Jika kalian menghitung ini, kalau saya hitung ini sama-sama bisa dibagi 4 ya. 40 nya dibagi 4 itu dapat 10. Kemudian 16 nya dibagi 4 itu dapat 4. Selanjutnya 10 bagi 4, ini kalau saya sama-sama bagi 2 masih bisa, itu menjadi 5. Ini 4 nya bagi 2 itu menjadi 2. Jadi 5 bagi 2 atau 2,5 meter ya. Jadi X nya itu adalah 2,5 meter. Maka panjang sebenarnya tadi kita sudah misalkan ya, menggunakan permisalan X. Jadi panjang sebenarnya itu kan tadi adalah 5X. Sekarang X nya sudah ketemu, itu adalah 2,5 meter. Maka hasil ini adalah 5 kali 2,5 itu adalah 12,5 meter sebagai panjang sebenarnya. Maka yang betul adalah ini. Jika kalian mau menghitung lebar sebenarnya, ini juga bisa dilanjutkan ya. Jadi lebar sebenarnya itu adalah 3x ya. Di sini kita sudah tadi misalkan lebarnya sebagai 3x, panjangnya sebagai 5x. Jadi ini 3 kali 2,5 meter. Hasilnya itu adalah 3 kali 2,5, 7,5 meter. Inilah panjang dan lebar sesungguhnya. Sehingga nanti akan kita peroleh bahwa kelilingnya itu adalah 40 meter. Semoga kalian memahami soal ini. Kita akan ke soal berikutnya sekarang. Pada soal ini kalian diminta untuk menghitung 40 derajat Celcius itu sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Jika kalian lihat pada materi bukunya, itu kita bisa ketahui bahwa ada beberapa satuan suhu ya. Ada Reaumur, ada Celcius, dan ada Fahrenheit. Dan ketiga satuan ini memiliki perbandingannya masing-masing. Jadi Reaumur berbanding Celcius itu adalah 4 banding 5, berbanding dengan Fahrenheit itu adalah 9 ya. Nanti ingat Fahrenheit ini ada tambahan atau kurang itu 32 derajat. Jadi untuk menghitung misalnya 40 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit, yang kalian lakukan adalah melihat berapakah perbandingan untuk Fahrenheit terhadap Celcius. Itu adalah 9 berbanding 5. Jadi kalau kita hitung 40 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit, kita hitung dulu Celciusnya itu perbandingannya terhadap Fahrenheit. Maaf, terbalik. Berapa perbandingan Fahrenheit terhadap Celcius? Itu adalah 9 berbanding 5. Kita kalikan dengan diketahui 40 derajat Celcius ya. Itu kalau saya coret ini sama-sama bagi 5, ini dapat 8 ya. 9 kali 8 itu adalah 72 derajat. Kita belum selesai ini ya. Di Fahrenheit ada ketentuan khusus bahwa kita harus menambahkan 32 derajat. Jadi ini akan saya tambahkan 32 derajat lagi. Maka hasilnya nanti adalah 72 tambah 32 derajat, yaitu 104 derajat Fahrenheit. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang ini. Tolong diingat ya perbandingan antara Reaumur, Celcius atau Fahrenheit ini. Kalau misalnya kita hitung sekarang
40 derajat Celcius itu sama dengan berapa derajat Reaumur? Caranya sama seperti tadi. Jadi karena derajat Reaumur itu perbandingannya 4, sedangkan Celcius itu 5, itu kita kalikan dengan 40 derajat. Jadi ini bisa saya coret, ini 1, ini 8, 4 kali 8 adalah 32 derajat. Di Reaumur kita tidak perlu menambahkan atau mengurangkan 32 derajat ya. Maka jika untuk dalam kasus soal ini 40 derajat Celcius itu akan sama dengan 104 derajat Fahrenheit akan sama dengan 32 derajat Reaumur. Kalian lihat nanti ini perbandingan adalah 4, 5, dan 9. Dengan ini 104 sudah ditambah 32 terlebih dahulu. Demikian penjelasan untuk soal ini, semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas bisa dituliskan di kolom komentar. Kita akan ke soal berikutnya. Pada soal ini diketahui bahwa pesawat perintis N219 buatan PT Dirgantara Indonesia atau PTDI berukuran bentang sayapnya 19,5 meter dan tingginya 6,1 meter. Jika perusahaan akan membuat miniatur yang berskala 1:150, berapakah ukuran bentang sayap dan tinggi miniatur pesawat tersebut? Untuk menghitung ini, kita akan menentukan terlebih dahulu bentang sayapnya. Jadi sayapnya itu adalah sama dengan 19,5 meter. Kalau saya jadikan satuan cm, ini menjadi kali 100 ya, karena turun 2 anak tangga, yaitu 1950 cm. Kemudian untuk tinggi pesawatnya itu adalah 6,1 meter. 1 meter. Sama seperti tadi, saya akan ubah satuannya jadi cm. Berarti dikalikan 100. Ini adalah 610 cm. Nah, sekarang diketahui bahwa skalanya itu adalah 1:150. Artinya tiap satu satuan 1 cm itu akan merupakan sama dengan 150 cm pada jarak sebenarnya. Sehingga untuk menghitung ukuran miniatur terhadap sayapnya, ini sini saya tuliskan miniatur sayapnya itu sama dengan panjang sayap sebenarnya kan 1950 cm. Itu kita harus bagi dia dengan skalanya, yaitu sebesar 1:150. Sehingga kita akan mendapatkan panjang miniatur sayapnya atau bentang miniatur sayapnya adalah hasil dari pembagian 1950 bagi 150 ini. Itu kalau saya coret 195 bagi 15 itu 13 cm. Sedangkan untuk miniatur tingginya tinggi ya itu sama dengan 610 dibagi dengan 150, itu 61 bagi 15 berarti 4 ya, 4,07 cm. Jadi kita bisa ketahui bahwa untuk miniatur pesawat nanti bentang sayapnya itu adalah 13 cm dan untuk tinggi dari miniatur pesawatnya itu adalah 4,07 cm. Maka jawaban yang benar adalah
yang ini. Baiklah, kita akan ke soal berikutnya. Pada soal ini kita akan menentukan berapa tinggi pohon sesuai gambar sketsa di bawah ini. Jadi diketahui susunannya seperti ini. Berapakah tinggi pohon tersebut? Di sini dimisalkan sebagai T ya. Jadi untuk menjawab soal-soal seperti ini kita perlu menggunakan perbandingan senilai. Yang pertama di sini karena satuannya ini masih berbeda-beda ya, kita akan samakan terlebih dahulu satuannya. Yang pertama mungkin saya jadikan meter saja karena di sini pilihannya semua dalam meter. Jadi 150 cm itu akan sama dengan 1,5 meter dan 240 cm itu akan sama dengan 2,4 meter. Kemudian ini 12 meter sudah dalam bentuk satuan meter ya. Selanjutnya untuk menentukan berapa T atau berapa tinggi pohon tersebut, kita perlu menggunakan perbandingan seperti ini. Jadi kalau di sini saya misalkan sebagai titik A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E, seperti itu. Maka kita dapat membuat sebuah perbandingan AB dibagi dengan BE di jarak dari titik itu ke alas BE ini itu sama dengan dari AC berbanding dengan CD. Jadi kita sekarang sudah mempunyai sebuah bentuk perbandingannya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita tinggal memasukkan saja angka-angka yang telah diketahui. Jadi AB itu adalah 2,4 meter, 2,4 meter, BE nya adalah 1,5 meter, kemudian AC nya itu di sini 2,4 ditambah 12 meter ya. Jadi itu adalah 12 tambah 2,4. Ini koma 0 ya. 14,4 meter. Jadi di sini 14,4 meter. Kemudian CD-nya itu tinggi pohon yang tadi telah dimisalkan sebagai T. Selanjutnya kita bisa kalikan silang. Jadi hasilnya adalah 2,4 kalikan dengan T itu menjadi 2,4 T sama dengan 14,4 itu dikalikan dengan 1,5, maka T itu adalah 14,4 kalikan dengan 1,5 dibagi dengan 2,4. Ini kalian bisa hitung 14,4 kali 1,5 dibagi dengan 2,4. Hasilnya adalah 9 meter. Di tinggi pohon ini T adalah sama dengan 9 meter. Maka jawaban yang betul adalah yang ini. Semoga dipahami penggunaan aplikasi perbandingan ini. Kita akan ke soal berikutnya. Selanjutnya diketahui soal berikut ini. Jadi diketahui skala pada peta berikut adalah 1 berbanding 48 juta. Jarak Jakarta sampai Bali pada peta dengan menggunakan penggaris adalah 2,6 cm. Hitunglah jarak sebenarnya dalam satuan kilometer. Jadi untuk menjawab soal seperti ini kita perlu menghitung jarak sebenarnya. Itu mudah ya. Jadi jarak sebenarnya
itu adalah sama dengan jarak pada petanya, jadi 2,6 cm itu kita kalikan dengan skalanya, yaitu sebesar 48 juta. Jadi 48 juta. Sudah, maka kita akan memperoleh hasilnya, yaitu sebesar 124.800.000. Ini satuannya cm ya, karena diminta dalam satuan kilometer. Jadi ingat soal-soal sebelumnya itu bagaimana mengubah dari cm ke kilometer. Kita harus membaginya dia dengan 10.000, atau coret maksud saya dibagi dengan 100.000. Jadi kita harus mencoret nolnya sebanyak 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya langsung kelihatan 1248 km. Jadi jawaban yang betul adalah ini. Jarak dari Jakarta di sini sampai di Bali tempat kita itu adalah kurang lebih 1248 km. Semoga dimengerti. Kita akan ke soal terakhir sekarang. Dalam soal ini masih menggunakan aplikasi skala. Jadi diketahui skala peta Provinsi Bali itu adalah 1 berbanding 1.250.000. Kemudian diketahui jarak antara kota dan pasar dan kota negara pada peta adalah 5,5 cm. Berapakah jarak kedua kota tersebut sesungguhnya? Jadi soal ini mirip seperti soal sebelumnya ya. Kita perlu menghitung jarak sebenarnya berapa dari Denpasar dan negara. Jadi jarak sebenarnya itu adalah kalian tinggal mengalihkan saja 5,5 itu kalikan dengan skalanya 1.250.000 ya, itu kita kalikan, maka hasilnya adalah 6.875.000. Ingat, ini masih dalam satuan cm, sementara pilihannya itu semua dalam bentuk satuan kilometer. Jadi saya perlu membaginya dengan 100.000 atau coret nolnya 5, 1, 2, 3. Ini sudah tidak ada nol ya, tapi kita bisa menambahkan koma, 4, 5. Jadi di sini hasilnya adalah 68,75 km. Maka jawaban yang betul adalah yang D. Jadi demikian aplikasi beberapa soal terkait dengan perbandingan yang kita bahas pada tugas 4 ini. Semoga kalian bisa mengerti. Jika tidak ada yang mengerti atau ada mungkin yang masih belum jelas, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dan selamat belajar.